Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswi Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Jepara. Saya Naura Salih Hidayatullah. Saya Briliansi Cinta Soleha. Kami akan mempresentasikan karya tulis ilmiah kami yang berjudul Pak Sus, Perceraian Anak Susah. Yang pertama yaitu ada latar belakang masalah. Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat. Keluarga terdiri dari kepala keluarga atau suami, istri, dan anak-anaknya. Di dalam keluarga terdapat hubungan yang diawali dari pernikahan atau perkawinan. Keluarga menurut Islam adalah suatu hubungan yang mengandung tanggung jawab dan mutual expectation atau saling melengkapi dan saling berharap. Hubungan perkawinan adalah ikatan lahir batin yang dimiliki oleh suami dan istri yang bertujuan untuk membangun keluarga atau rumah tangga. Berkeluarga juga bertujuan untuk menjalin kerukunan, keharmonisan dalam berumah tangga, dan mendidik anak untuk menjadi insan yang lebih baik, berbudi pekerti, dan hormat kepada orang tua, masyarakat, maupun orang lain. Melihat dari pelaku perkawinannya, latar belakang yang berbeda, maka visi dan misi perkawinan pun berbeda. Misalnya, suami dan istri belum mengerti tentang dinamika berumah tangga, maka akan dapat menimbulkan perceraian. Dan di hukum Islam, perceraian adalah perbuatan yang halal, tetapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak faktor yang mempengaruhi perceraian tersebut. Salah satunya adalah pola asuh anak. Bagi pasangan yang telah memiliki anak dan kemungkinan bercerai, itu dapat menyebabkan psikoemologis anak. Dan selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, apa yang membuat banyak pasangan di Indonesia lebih memilih bercerai daripada mempertahankan hubungan mereka? Yang kedua, bagaimana nasib anak-anak mereka dan jatuh ke tangan siapakah hak asuh anak mereka? Yang ketiga, apa dampak dari masalah tersebut? Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui alasan yang membuat banyak pasangan di Indonesia lebih memilih bercerai. Yang kedua, untuk mengetahui nasib anak-anak yang orang tuanya bercerai dan mengetahui hak asuh anak-anak tersebut. Yang ketiga, mengkaji dampak dari masalah tersebut. Pembahasan. Masalah perceraian banyak terjadi di Indonesia, mengakibatkan banyak anak yang menjadi korban perceraian tersebut. Banyak faktor yang menyebabkan perceraian tersebut. Mayoritasnya adalah yang pertama, masalah ekonomi. Bagi suami yang tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga dapat menimbulkan banyak permasalahan keuangan. Dan tentunya hal ini berpengaruh besar terhadap hubungan pasangan suami istri tersebut. Yang kedua, bisa juga karena keputusan pernikahan yang terlalu terburu-buru dan tidak memikirkan dengan matang kehidupan pernikahannya selanjutnya. Dan bisa juga karena hubungan seks yang bermasalah. Faktor lainnya adalah karena salah satu pihak atau kedua belah pihak terlalu sibuk tentang tanggung jawabnya sebagai orang tua. Bagi pasangan suami istri yang bercerai dan sudah punya anak, otomatis hak asuh anak akan jatuh ke salah satu pihak. Dalam kasus ini, biasanya para ibu yang mendapatkan hak asuh tersebut. Hal ini menyebabkan ayah kesulitan untuk bertemu anaknya. Salah satu hal yang bisa dijadikan ayah untuk jalur pertemuan anaknya adalah dengan jalur nafkah anak. Nafkah anak sesuai dengan pasal 41 nomor 1 tahun 1974 yang tercantumkan, yang dituliskan, ayah memiliki kewajiban untuk memenuhi biaya pemeliharaan dan pendidikan anak hingga umur 21 tahun, dan apabila dalam kenyataan ayah tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut, ibu juga ikut menanggung kewajiban tersebut. Hak asuh
Anak tidak selalu jatuh pada ibu, tapi juga jatuh kepada ayah. Namun karena pada hakikatnya wanita yang lebih telaten mengurus anak yang hak asuhnya jatuh kepada ayah biasanya agak tidak terurus dengan baik. Sesuai dengan kompilasi hukum Islam pasal 105 ayat 1 berbunyi, hak asuh anak yang berumur di bawah 12 tahun atau yang disebut mumayyiz akan jatuh kepada ibunya. Anak merupakan korban dari ego perceraian orang tuanya. Anak bisa mengalami trauma karena perceraian orang tuanya. Hal ini disebabkan karena yang pertama, anak melihat kedua orang tuanya bertengkar. Yang kedua, melihat kedua orang tuanya berpisah. Dan yang ketiga, karena anak kaget dengan kehidupan barunya. Jika tidak dibimbing dengan baik, anak akan tumbuh menjadi remaja nakal yang tidak menaati aturan, membantah guru, dan lain-lain. Anak memiliki tingkat kecemasan lebih tinggi daripada orang tuanya yang bercerai, dan ini disebut dengan kondisi depresi. Selanjutnya adalah penutup. Kesimpulannya, pernikahan itu bukan untuk main-main. Perceraian menyebabkan anak menjadi korban. Perceraian bukanlah satu-satunya jalan untuk menyelesaikan masalah. Masalah dapat terselesaikan secara baik-baik dengan kepala dingin. Dengan penelitian ini, kami pun memiliki saran satu bagi pembaca. Penelitian ini diharapkan dapat menginformasikan tentang perceraian kepada pembaca, perceraian di Indonesia maupun di Jepara ini. Yang kedua, bagi remaja atau anak, diharapkan bagi remaja atau anak bisa berpikir positif atas perceraian orang tuanya. Dan yang ketiga, bagi orang tua, penelitian ini diharapkan agar orang tua lebih mengerti tentang kondisi kesehatan mental anak. Yang keempat, bagi masyarakat diminta untuk memberikan bantuan kepada anak yang mengalami emerging adulthood agar bisa memperbaiki relasi hubungan kepada lawan jenis maupun sesama jenis. Sekian presentasi karya tulis ilmiah dari kami. Bila ada salah kata ataupun perbuatan, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.